Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Canika Sumara dengan NPM 221506126 dari kelas KSIA. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan paket tracer 3.4.5 How to configure server-based authentication with TAGX and Radius, yang mana merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Langsung saja kita mulai ke pengerjaannya. Yang pertama kita membuka paket tracer dan juga bisa open file paket tracer yang telah dikirimkan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu server-based authentication menggunakan TAGX dan juga Radius. Itu adalah dua metode yang berbeda untuk mengelola akses ke perangkat jaringan secara aman. Jadi TAGX atau Terminal Access Control System Plus. Jadi protokol ini itu sering digunakan untuk administrasi perangkat. Nah, TAGX memisahkan proses authentication, otorasi, accounting, sehingga memungkinkan kontrol yang lebih detail terhadap hak akses pengguna. Nah, protokol ini umumnya diterapkan di lingkungan jaringan di mana administrator hanya perlu mengelola router, switch, dan perangkat lain dengan tingkat keamanan dan penyesuaian yang tinggi. Kemudian Radius atau Remote Authentication Dial End User Service itu merupakan protokol yang lebih sering digunakan untuk akses jaringan seperti VPN atau akses nirkabel Wi-Fi. Radius menggabungkan autentikasi dan juga otorisasi dalam satu langkah, yang mana artinya kredensial dan perizinan pengguna diperiksa secara bersamaan. Protokol ini lebih ringan daripada TAGX, tetapi tidak memberikan kontrol yang sehalus TAGX. Nah, Radius ini cocok digunakan di lingkungan di mana pengguna memerlukan akses ke jaringan atau internet. Nah, kedua protokol ini mengautentikasi pengguna dengan menghubungkan perangkat jaringan ke server autentikasi yang memverifikasi kredensial seperti nama pengguna dan kata sandi. Biasanya disimpan dalam basis data terpusat. Nah, pada lab ini kita memiliki dua server yaitu TAGX dan server Radius yang mana sudah dikonfigurasi sebelumnya. Dan di sini kita akan lihat TAGX server dan bisa kita lihat service di tab service-nya. Jadi kita klik, kemudian di sini service, kemudian ke triple A. Bisa dilihat ini sudah dikonfigurasi sebelumnya. Dan kita nantinya akan menggunakan key yang ini, TAGX PA55 untuk kita gunakan pada router guna mengautentikasi jalur kabel VT dan jalur konsol. Kemudian selanjutnya kita akan periksa untuk server radiusnya sama tadi ke service, kemudian triple AAA, kemudian di sini eh, secret type dan juga ada key-nya. Dan di sini juga sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita tes connectivity, ping VCA to PCB, ping VCA to VCC, dan ping PCB to PCC. Jadi kita klik tanda email di sini, kemudian kita taruh di PCA dan juga ready server. Nah, ini sukses. Kemudian kita
Klik lagi untuk tagX ke PCC. Kemudian di sini kita bisa lihat successful statusnya. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi cadangan database lokal internet mulai dari step kedua sehingga dapat memeriksa konektivitas seperti ini. Saya telah memeriksa beberapa konektivitas berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan ke step 2 yaitu configure a backup local database entry called admin. Jadi, untuk keperluan pencadangan, kita perlu mengkonfigurasi database lokal nama pengguna admin dan password. Langsung aja kita klik router 2, kemudian ke CLI. Ini kita ketikkan. Ini kita langsung ke config, kemudian pilih Giga Ethernet 00, kayak gini. Terus kita kembali lagi ke CLI, kemudian kita klik exit. Kemudian di sini langsung kita ketik username admin secret admin 2 PA55. Untuk ketentuannya itu ada di background and scenario. Jadi untuk user account admin 2, kemudian ada admin 2 PA55. Kemudian kita langsung aja klik enter. Step selanjutnya adalah kita konfigurasi server. Kita konfigurasi spesifikasi server di router 2. Yang kita perlu lakukan adalah configure the AAA TAGX, server IP, dan secret key di router 2. Yang bagian sini. Dan kemudian kita akan ke step 4. Masih di router 2, kemudian kita ketikkan TAGX server host. Kemudian kita ambil IP address dari sini. 192.168.22. 192.168.232. Jadi perintah ini itu mengonfigurasi alamat IP dari TAGX server yang akan digunakan oleh router 2 untuk autentikasi, otorisasi, dan juga akuntansi. Nah, untuk 192.168.2.2 itu adalah alamat IP server TAGX yang dituju. Router akan mengarahkan semua perintah autentikasi, otorisasi, dan juga akuntansi ke server TAGX yang berada di alamat ini. Kemudian kita ketikkan TAGX server key itu TAGX PA55. Ini untuk di sini kita masih di step ini. Kemudian kita enter. Jadi perintah ini itu mengatur key atau kata sandi enskripsi untuk berkomunikasi dengan TAGX. Kemudian TAGX PA55 itu adalah key atau kata sandi digunakan untuk menginskripsi data yang dikirim antara router dan juga server TAGX. Key ini harus sama antara router dan server TAGX agar komunikasi bisa terjalin.
Kemudian kita ketik AAA new model. Ini di step yang kelima. Ada configure AAA login authentication for console access on router 2. Kita ketik AAA new model. New model. Kemudian kita ketik lagi AAA authentication login default group text plus local. Sekarang kita telah mengkonfigurasi layanan AAA yang diaktifkan dan kita mengkonfigurasi default login autentifikasi dengan menggunakan server AAA. Jika TKX server tidak merespon, maka local database akan digunakan. Makanya kita tulis di sini local. Kemudian kita ketikkan login authentication default. Baik, tadi sempat ada kendala karena ternyata perintahnya tertukar. Harusnya itu AAA Authentication Login Default Group TKX Local. Bukan loginnya duluan. Kemudian kita ke perintah selanjutnya itu adalah line console 0. Kemudian login authentication default. Dan tadi itu saya cek bahwa sempat terkendala di bagian username correct-nya, walaupun tadi udah diatur di awal, tapi ternyata dia nggak kebaca. Dan saya menginputkan lagi perintah yaitu username admin2 secret admin2 pa 55 itu. Kemudian setelahnya kita bisa Ctrl Z, kemudian exit. Dan di sini saya akan memverifikasi apakah yang pengaturan tadi sudah benar atau belum. Kita ke TKX server, kemudian AAA, dan di sini ada admin2 PA55. Kemudian ini bisa kita copy aja. Ini untuk mengecek apakah tadi sudah benar atau belum. Nah, di sini username admin 2. Kemudian untuk ini kita paste aja. Dan sudah masuk. Sini N. Kita coba show run. Dan apabila kita show run, itu adalah akan menampilkan apa saja yang sedang running. Kemudian selanjutnya, setelah kita berhasil dalam verifikasi untuk router 2, selanjutnya kita beralih ke part 2-nya, yaitu
Configure server-based AAA authentication using Radius on router 3. Ini bisa kita klik router 3 atau router 3. Kemudian kita ke config. Langsung ke sini. Sini exit. Sekarang kita perlu mengkonfigurasi entry basis data local cadangan. Jadi ketikkan username-nya itu, mari kita lihat di sini, username-nya admin 3 dan secret password-nya itu adalah admin 3 PA55. Jadi kita masukkan admin 3 dan secret-nya kita masukkan admin 3 PA55. Oke, setelah itu kita bakalan memeriksa dengan kita klik di sini ada server Radius. Kemudian kita klik AAA. Di sini kita dapat memverifikasi radius server konfigurasi. Terdapat client name, client IP, dan ada username dan juga password. Setelah kita memeriksa, kita kembali lagi ke CLI dan kita mengetikkan di step 3 itu radius server host 192.168.3.2. Ini bisa lihat di sebelah sini. Tuh kalian bisa lihat di sini. Dan langsung saja kita ketikkan. Atau bisa juga kita copy seperti ini. Copy, kemudian balik lagi. Paste. Kemudian radius key. Radius server key. Di sini radius PA55. Radius PA55. Tuh. Oke, selanjutnya kita perlu mengotentifikasi AAA untuk akses jalur konsor. Jadi cara yang pertama itu kita perlu mengaktifkan AAA pada router 3 dan mengkonfigurasi semua authentication login menggunakan server Radius. Kita perlu mengaktifkan AAA itu dengan mengetikkan AAA model new model. Kemudian AAA authentication login default group local. Dan jika radius server tidak tersedia, maka akan digunakan local database. Gitu. Hmm. Di sini kita ketikkan radius localnya. Kemudian sekarang kita perlu mengkonfigurasi line console menggunakan metode autentikasi AAA. Jadi kita perlu mengkonfigurasi AAA untuk login console menggunakan uh, autentikasi default. Caranya adalah dengan mengetikkan line console, kemudian login authentication default. Dan di sini kita bisa setelah melakukan
verifikasi seperti pada TechX server tadi, itu kita bisa ctrlz, kemudian exit, ketikkan exit, kemudian kita ketikkan username dan password yang tadi udah kita atur di Radius server AAA. Ini untuk passwordnya kita copy aja, kemudian kita ke CLI lagi, username-nya admin 3, untuk ini kita paste, udah, dan kita ketikkan n, kita masukkan passwordnya admin 3 PA55. Oh ini Cisco NPL55. Kemudian kita show run, dan di sini tampil apa saja sistem yang running di sini. Kemudian setelah menyelesaikan hingga step 7, kita cek result. Mari kita cek resultnya. Nah, di sini untuk network yang router 2-nya authentication command udah, new model, kemudian AA method list name sudah juga. Kemudian untuk username-nya juga sudah. Untuk router yang ketiga, AAA authentication, authent command udah, new line model juga sudah. Console line yang AAA method list name sudah, dan juga username juga sudah. Sekian penjelasan saya mengenai Cisco Packet Tracer 3.4.5, yaitu adalah configure server based authentication with TechX and Radius sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah keamanan sistem informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.